كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضله تقصى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا وقوتنا وإمامنا وأسوتنا محمد ابن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hayyikum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di tempat ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis ilmu Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah suatu kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang yang kemudian bermajlis ilmu Bapak Ibu sekalian, minimal dia akan mendapatkan 5 kemuliaan. Kemuliaan pertama dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah", tidak berkumpul suatu kaum di dalam rumah-rumah Allah, illa nazalat alaihim yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, lalu kemudian mereka mempelajarinya satu sama lain di antara mereka. Ada yang membacakan ayat, ada yang mendengarkan ayat, mempelajari satu sama lain di antara mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Yang pertama. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan kepada mereka rahmat Allah, karunia Allah. Lalu kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaikah, dikelilingi mereka oleh malaikat-malaikat Allah. Yang mungkin jika Anda saat ini kemudian keluar atau kemudian dengan kesibukan-kesibukan yang lain, maka Anda kemudian kehilangan kesempatan untuk dikelilingi oleh para malaikat. Dan para malaikat mengunjungi ahlul ilm, mendatangi tempat-tempat orang-orang yang bermajlis ilmu, lalu kemudian memenuhi dan memadati itu. Mungkin Anda tidak menyaksikan Bapak Ibu sekalian, tapi mereka menyaksikan kita. Dan hadis ini sahih yang mengatakan Rasulullah dikelilingi mereka oleh para malaikat. Bapak Ibu sekalian, seandainya Anda salat 1000 rakaat, belum tentu malaikat kemudian mengelilingi Anda. Tetapi kemudian malaikat datang untuk mencari di mana ada majlis-majlis ilmu, dibacakan ayat-ayat Allah. Di mana ada kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah, lalu kemudian mereka datang berbondong-bondong untuk ikut mendengarkan sebagaimana Bapak Ibu mendengarkan. Makanya jangan heran, kalau ternyata malaikat, kalau bahkan jin sekalipun mendengarkan apa yang Bapak Ibu dengarkan. Bukankah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Jin, ketika kemudian jin terheran-heran mendengarkan ayat Allah dibacakan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Bukankah dahulu Rasulullah membacakan ayat Quran kepada sahabatnya, jin datang mendengar. Apa kata jin? Makanya ada surah Al-Jin juz ke-28, silahkan dibaca. Ayat pertamanya apa yang dikatakan oleh para jin? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, kata Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku annahu istama'a nafarun minal jin, ada sekelompok jin yang mendengarkan wahyu yang kami turunkan kepadamu. Apa kata mereka? Faqalu, jin berkata, ini jin Bapak Ibu sekalian, inna sami'na qur'anan ajaba, kami sedang mendengarkan ayat Al-Quran yang sungguh ajaib. Ajaba, ajaib. Jin aja gak sengaja dengar ayat itu merasakan keajaiban dan keindahan Al-Quran, padahal gak sengaja ini. Subhanallah.
Maka tidak salah jika kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, malaikat mengumpulkan diri mereka untuk mengumpuli dan mendatangi majelis-majelis ilmu hanya untuk mendengarkan majelis ilmu apa yang ayat-ayat yang dibacakan oleh ustadz yang menyampaikan ilmu tersebut. Makanya kemudian Bapak Ibu sekalian, jika ada majelis ilmu yang kemudian isinya hanyalah memprovokasi orang untuk kemudian saling menzalimi, tidak ada ayat Quran dia bacakan, tidak ada hadis Rasulullah disampaikan, maka itu bukan majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis yang kemudian di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itulah ilmu. Karena al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru 3 Bapak Ibu sekalian, apa yang 2 lagi? Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kita diberikan ketenangan dalam hati kita, sakinah. Lalu yang kedua, dicurahkan rahmat Allah. Yang ketiga, dikelilingi kita oleh para malaikat-malaikat Allah. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, dan ini luar biasa. Manfaat yang keempat ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Kita disebutkan nama kita satu persatu oleh Allah di hadapan penghuni langit. Kata Rasulullah, wa dzakarahumullah fima 'indah, dan Allah menyebutkan nama mereka satu persatu di hadapan penghuni langit. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah Bapak Ibu sekalian bayangkan kalau nama Bapak itu disebut oleh Allah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini, langit beserta isinya, bumi beserta isinya, menyebut nama Anda. Bayangkan. Dan saya tidak menemukan Bapak Ibu sekalian, janji yang lebih hebat dari orang bermajelis ilmu melainkan janji ini. Janji yang kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fima 'indah, dan Allah menyebut-nyebut namanya di hadapan orang-orang, di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Bayangkan. Bapak Ibu sekalian, pernahkah Bapak Ibu sekalian bayangkan, Bapak disebut di langit, Bapak dikenal di langit. Makanya para salaf mengatakan, berapa banyak orang yang kemudian terkenal di muka bumi ini tidak dikenal di langit, tidak pernah disebut di langit. Dan berapa banyak orang yang kemudian tidak dikenal di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian, tetapi namanya disebut-sebut di langit. Yang menyebutkan siapa? Allah. Dalam hadis dikatakan Bapak Ibu sekalian, ini hadisnya sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril." Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, dia akan memanggil Jibril lalu mengatakan pada Jibril, "Inni ahbabtu fulanan." Saya mencintai hambaku yang ini. Disebut itu hambanya, ditunjuk hambanya. Seketika ahabbahu Jibril, seketika itu Jibril mencintai hamba yang dicintai oleh Allah. Bayangkan, Allah mencintai seorang hamba, panggil Jibril. Jibril, saya cinta sama hamba saya ini. Jibril seketika tidak ada tawar-menawar, langsung mencintai hamba itu. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nada Jibril ila ahli sama. Jibril mengumumkan kepada seluruh penghuni langit bahwa Allah mencintai hamba yang ini. Apa yang terjadi? Fa ahabbahu ahlus samai kullah. Maka dicintailah dia oleh semua penduduk langit. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Allah mencintai seorang hamba, dipanggil Jibril, diberitahu Jibril. Jibril memberitahu kepada seluruh penghuni langit. Maka seketika juga penghuni langit mencintainya. Dan dikatakan dalam akhir hadis, sampai kemudian orang tersebut diterima di muka bumi ini oleh orang-orang yang melihatnya atau orang-orang yang menyaksikannya. Bayangkan. Jadi kalau Allah cinta kepada kita Bapak Ibu sekalian, meski seluruh penghuni bumi membenci kita, kita akan mendapatkan kenikmatan dan ketenangan dalam kehidupan. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau semua penghuni bumi mencintai kita tapi Allah membenci kita, apalah artinya kehidupan ini? Inilah yang menjadi poin penting kenapa bermajelis ilmu adalah salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah. Kenapa? Karena dengan bermajelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian, Allah sedang menyebut-nyebut nama kita. Mungkin ada Bapak yang kemudian bertanya, "Ustadz, gimana mungkin Allah menyebutkan nama-nama kita?" Bisa jadi hari ini, di masjid yang lain, di masjid Muhajirin, di Pertamina misalkan Ustaz, atau di masjid yang lain, di kota Dumai, ada 1000 majelis.
Ya, belum lagi di Pekanbaru Ustaz, belum lagi di Makassar, belum lagi di Jakarta Ustaz. Bagaimana mungkin Ustaz? Allah menyebutkan nama kita satu persatu. Bisa jadi dalam satu waktu ada 1000 majelis. Ya, di setiap satu majelis ada 120, 200 orang, bahkan ada yang sampai 1000 orang. Bagaimana bisa Ustaz? Ya. Saya waktu kemudian tablik akbar, ya, di salah satu masjid di Balikpapan, itu saya katakan di teman-teman, saya pernah bertanya, ya. Dan kemudian syekh yang saya tanya menjawab seperti ini. Ya. Kalau Allah menciptakan dalam satu waktu di kota Balikpapan ini 100 bayi lahir, bisa atau tidak? Kata dia, iya, kata syekh, saya tanya kepada orang yang ada di Balikpapan, bisa. Saya tanya kepada syekh, kaif hadha? Ya, kaifa dzakarana Allah inda majlisil ilm? Bagaimana Allah menyebutkan kita satu persatu ketika kita bermajlis ilmu? Fa fi dzalikal waqt yani yujad majalisul ilm katsirah. Saya tanya. Padahal pada waktu itu banyak majlis-majlis ilmu yang sangat banyak dalam satu waktu, Syekh. Kaifa yakun idzan? Bagaimana dia bisa terjadi, Syekh? Apa kata Syekh? Idza istata'a Allah ya an yuhyiya ya sabi ya fi waqtin wahidin akthar min miliar sabi. Iya, bayangkan. Kata Syekh, jika Allah mampu menghidupkan dalam satu waktu, iya, lebih dari 1 miliar bayi di seluruh dunia ini, satu waktu lahir di Dumai, lahir di rumah sakit ini sekian bayi, iya, rumah sakit yang berbeda-beda, iya, di Sudan lahir sekian bayi yang berbeda-beda, di Saudi sekian bayi, 1 miliar bayi lahir dalam satu waktu. Idza istata'a Allah yuhyiya sabiyan fi waqtin wahid miliar sabih, dalam satu waktu 1 miliar bayi, kaifa la yastati an yadhkurana wahidan. Bagaimana mungkin Allah tidak bisa menyebutkan kita satu persatu, ya, dalam satu waktu, ya. Padahal dia bisa menghidupkan dalam satu waktu 1 miliar bayi dan mematikan 1 miliar orang dalam satu waktu. Bisa jadi menit kesekian, pukul kesekian, 1 miliar hidup, 1 miliar bersamaan mati. Ya. Cuman kan Anda tidak pernah hitung. Ya. Kita nggak pernah hitung. Ya. Bisa jadi di tetangga kita 1 orang yang meninggal, tapi di kota lain juga ada 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang. Bahkan dalam satu kota Dumai bisa jadi 1 orang, 1 kali waktu. Ya. 1000 orang meninggal, kita tidak tahu. Ya. Karena yang kita tahu adalah orang terdekat kita. Pandangan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, tetapi Allah tidak. Jangan membatasi kemampuan Allah. Maka percaya janji Allah, siapa yang rajin bermajelis ilmu Bapak Ibu sekalian, akan Allah sebutkan namanya di hadapan penghuni langit. Disebutkan nih, ya, nama-nama kita satu-satu. Saya mungkin tidak mengenal Bapak Ibu, tapi Allah mengenal Bapak Ibu. Saya mungkin tidak bisa menyebutkan siapa nama bapak, siapa nama ibu di belakang. Saya nggak bisa menyebutkan. Tapi Allah maha mengetahui nama-nama bapak dan ibu sekalian. Maka ketahuilah dan percayalah, ini hadis sahih yang mengatakan Rasulullah SAW, saat ini nama bapak dan nama ibu sedang, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan penghuni langit. Ustaz sudah 4, diberikan ketenangan, dicurahkan rahmat, dikelilingi malaikat, disebutkan nama kita di hadapan penghuni langit. Apa yang kelima? Ini dalam riwayat yang berbeda. Dikatakan Bapak Ibu sekalian, tapi ini ada syaratnya. Syaratnya harus duduk sampai akhir. Harus mendengarkan sampai akhir supaya dapat yang kelima. Apa itu? Dikatakan oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang kemudian bermajlis ilmu lalu kemudian mendengarkannya sampai akhir, apalagi Masya Allah kalau dia nanti setelah ini, ya, menunggu waktu syuruk, ya, jazakallah khair. Ya, Pak MC tadi sudah memberitahu bahwa kita menunggu 12 menit. Inilah yang benar sebenarnya. Saya mau masuk dulu sebelum saya sebutkan yang kelima. Sebahagian masjid, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya keliling Indonesia ini ceramah, bahkan ke Malaysia, hampir ke 10 kota, ke Brunei. Saya ceramah di mana-mana. Banyak sekali yang salah dalam masalah sholat syuruk. Sebenarnya penamaan sholat syuruk juga, ya mohon maaf, ini agak sedikit salah. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Tapi tadi benar, cara-cara yang disampaikan oleh Pak MC tadi benar. Bahwa kita menunggu dulu sekitar 12 menit. Ada yang 15 menit, ada yang 10 menit, silahkan. Jangan sholat pas waktu syuruknya. Ya.
Mohon dipahami Bapak Ibu sekalian, 3 waktu diharamkan kita sholat kata Rasulullah SAW. Ya. Ada 3 waktu diharamkan bagi seorang muslim untuk sholat. Waktu pertama perhatikan, waktu syuruk. Syuruk itu artinya terbit Pak. Syuruk, isyraq itu terbit. Nah, makanya kalau dikatakan sholat syuruk agak salah ya. Makanya coba tanya orang-orang di Arab ya, orang-orang Arab atau syekh-syekh itu ketika kita bilang sholat syuruk mereka asing. Kok ada sholat syuruk ya, atau kok ada sholat isyraq? Itu salah. Kenapa? Karena nggak boleh orang sholat pas waktu terbit. Makanya benar sekali kata MC kita tadi, kalau misalkan isyraqnya misalkan jam berapa? Jam 6 lewat 12 menit. Lalu kita tunggu 12 menit, berarti jam 6.20 kita sholat. Ini sudah benar. Ini betul. Ya. Inilah yang kemudian akan mendapatkan pahala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah, pahala haji dan umrah, ya kan? Hadisnya riwayat Tirmidzi, meskipun hadisnya tidak sampai pada derajat sahih, ada beberapa muhaddits yang mensahihkan dan banyak ulama yang mengamalkan. Ya, ini hadisnya derajatnya hasan, bagus. Ya. Dan dia mendekati sahih. Yang mengamalkan silahkan. Ya, bagus sekali karena Rasulullah SAW pernah mengamalkan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan, kalau itu dilakukan, sebagian masjid ini salah. Jadi pas karena ada jam seperti ini, yang elektronik seperti ini, tertulis misalkan jam 6.12. Dia sholat pas jam 6.12. Ini salah. Minimal 5 menit setelahnya Bapak Ibu sekalian. Itu minimal. Jangan sholat pas-pas waktu syuruk. Karena ini waktu yang diharamkan orang untuk sholat. Ya. Apa itu waktu terbit? Apa waktu yang kedua Ustadz? Waktu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah waktu zawal. Zawal itu, waktu kemudian matahari pas berada di atas Anda. Itu namanya zawal. Ya. Pas di atas tengah-tengah kita. Ya. Nah ini terbit, kemudian ketika berada pas di tengah-tengah kita. Dan yang terakhir gurub. Apa itu gurub? Gurub itu artinya terbenam. Ya. Jadi pas terbit tidak boleh. Pas terbenam tidak boleh. Makanya kemudian banyak yang melarang ya. Kalau kita di Indonesia, kata orang tua kita, kata ustaz kita, gak ada sholat habis sholat subuh. Itu betul. Kenapa? Karena sampai matahari terbit. Ya. Dan terbitnya pun bukan pas terbitnya kita sholat. Ya. Digeser sedikit setelahnya. Nah begitu juga dengan terbenam. Maka tidak ada sholat sunnah setelah asar, itu tidak ada. Sampai maghrib itu tidak ada sholat. Ya. Termasuk waktu yang diharamkan untuk sholat itu ya, apalagi mendekati maghrib pas terbenamnya matahari. Ya. Atau Ustadz pas di tengah-tengah. Ustadz gimana caranya mengetahui kalau ya, di tengah hari itu sudah dilarang sholat. Ya. Jadi itu ada waktu Bapak Ibu sekalian. Antara berakhirnya sholat duha ya, dengan masuknya waktu zuhur, ada waktu yang dimana matahari itu berada di atas ya, kita tepat. Sederhananya begini, kalau Anda mau tahu apakah itu waktu dilarang sholat atau masih boleh sholat, Anda lihat bayangan Anda. Kalau bayangan Anda masih panjang ke belakang, atau masih panjang ke kanan, masih panjang ke kiri, atau masih panjang ke depan, maka itu waktu masih boleh sholat. Tapi kalau Anda melihat bayangan Anda sudah tidak ada lagi, tidak ada di kanan, tidak ada di kiri, tidak ada di depan, tidak ada di belakang, maka itu waktu dilarang untuk sholat. Karena matahari sudah berada pas di atas Anda. Itulah kenapa kalau zuhurnya jam 12.18, ya, zuhurnya jam 12.18, tidak ada lagi sholat duha jam 12-nya. Ya jangan, aduh saya lupa sholat duha ini. Ya, ada sebagian orang, saya lupa sholat duha, sudah jam 12, tapi belum azan zuhur jam 12.18. Ya, lebih baik Anda tidak usah sholat. Kenapa? Karena ini waktu yang diharamkan untuk sholat. Ya. Takut-takutnya nyari pahala justru dapat dosa. Ya, karena waktu dilarang sholat. Nah, kecuali ada sholat sunnah Bapak Ibu sekalian, yang dia tidak terikat dengan 3 waktu tadi. Perhatikan, sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu-waktu 3 tadi, tapi dia terikat dengan sebab-sebab yang lain, bukan dengan waktu. 1, sholat tahiyatul masjid. Iya. Bapak masuk masjid. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, siapa yang kemudian masuk ke dalam rumah Allah, tidaklah dia duduk kecuali dia sholat 2 rakaat. Namanya tahiyatul masjid. Ini siapapun, kapanpun masuk ke masjid, jam berapapun, iya. Mau dia waktu syuruk, mau dia waktu zawal, mau dia waktu isyraq, mau dia waktu ghurub, langsung mengerjakan itu. Apa namanya? Tahiyatul masjid. Yang kedua,
Salat sunnah mutlak, atau kalau kata orang biasanya sunnah toharah. Iya. Yang tadi malam kita sempat jelaskan di masjid apa namanya tadi malam? Baitur Rahman. Iya. Kita jelaskan tentang amalannya seorang sahabat yang kemudian diabadikan oleh Rasulullah SAW dalam Islam. Apa itu? Salat sunnah toharah. Atau kalau kata orang biasanya di Arab itu mengatakan salat sunnah mutlak. Apa salat sunnah mutlak itu? Kapan saja Anda setelah berwudu, Anda mau salat 2 rakaat, silahkan. Ini amalannya Bilal bin Rabah. Apa Bilal bin Rabah itu? Kata Rasulullah SAW, saya mendengarkan terompahmu wahai Bilal di sorga. Apa amalanmu? Ya. Kata Bilal bin Rabah, tidaklah saya berhadas. Berhadas itu artinya batal wudunya. Wudunya batal. Kecuali saya berwudu wahai Rasulullah. Dan tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian melakukan oleh Allah, ya sholat ini, 2 sholat ini tidak terikat ya dengan waktu-waktu tadi. Adapun waktu-waktu yang lain, sholat-sholat yang lain ya terikat dengan waktu tadi. Waktu yang dilarangnya, diharamkannya orang untuk sholat. Bapak Ibu sekalian dimulakan oleh Allah, apa yang kelima yang tadi saya katakan, ingin saya sebutkan. Yang kelima, ya kemuliaan yang kelima setelah disebutkan tadi ketenangan, setelah disebutkan ini dalam satu hadis ini, 4 faidah ini, 4 manfaat ini dalam satu hadis. Diberikan ketenangan, dicurahkan rahmat, dikelilingi malaikat, disebutkan oleh Allah satu persatu. Yang kelima dalam hadis yang berbeda. Ya, dikatakan bagi orang-orang yang bermajlis, kalau dia bermajlis sampai selesai majlis itu, sampai ditutup majlis itu, dikatakan bagi mereka, qumu maghfurina lakum. Berdirilah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian sudah diampuni oleh Allah. Subhanallah. Ini juga saya tuh dulu 7 tahun di Sudan, S1 S2-nya. Saya sering bermajelis ilmu seperti Bapak Ibu, ya, dari satu syekh ke syekh yang lain, pindah-pindah. Bahkan saya boleh katakan Bapak Ibu sekalian, 85% ilmu yang sampai saat ini masih berbekas, bisa kita pakai ceramah, bisa kita pakai berdakwah, itu ilmu dari majelis ilmu seperti ini. Saya duduk, syekh baca kitab atau syekh menjelaskan dari ilmunya, lalu kita mendengarkan, kadang kita mencatat, kadang kita langsung hafalkan. Itu dari seperti itu. Di kampus itu, ya, 4 tahun saya S1, ya, 2 tahun, ya, saya S2 2 tahun setengah, saya S2. Itu hafal, ujian, hilang. Hafal, ujian, hilang. Iya. Tapi majelis ilmu seperti ini nggak tahu kenapa berkahnya mungkin. Ya, karena dahulu Rasulullah SAW sering bermajelis ilmu seperti ini bersama para sahabatnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu setiap perkataan Syekh itu selalu terngiang-ngiang di sini. Kejadian-kejadian di majelis terngiang-ngiang. Termasuk kejadian yang ketika itu kami sedang bermajelis, Syekh membahas masalah ini. Berdirilah kalian dalam keadaan kalian diampuni dosa-dosa kalian. Lalu kemudian ada teman kami dari Afrika bertanya, ya Syekh, apakah itu juga berlaku bagi orang yang gak sengaja lewat, terus duduk bermajelis, tidak diniatkan dari awal? Ya kan kalau sebahagian kan meniatkan dari awal. Saya berniat untuk bermajelis ilmu. Nah, diampuni dosa-dosanya ketika selesai bermajelis sampai selesai, dia berdiri diampuni dosa-dosanya. Nah, lalu ada teman yang mengatakan, Syekh, bagaimana dengan orang yang cuma numpang lewat, kemudian ikut bermajelis sampai selesai? Apa kata Syekh? Rahmat Allah jauh lebih luas, ya, dari hanya sekedar mengampuni orang yang cuma numpang lewat. Kata Syekh, bahkan seandainya ada 1 juta orang yang cuma numpang lewat lalu ikut bermajlis, maka juga ikut diampuni dosa-dosanya jika dia ikut bermajlis sampai selesai. Meskipun gak niat, ya, meskipun cuma numpang lewat, ya, meskipun cuma dapat, ya, waktu-waktu terakhirnya, ya. Tapi kalau dia duduk lalu mendengarkan majlis, diampuni juga dosa-dosanya. Subhanallah. Dan sungguh rahmat Allah lebih luas, ampunan Allah lebih luas. Ya, kita tidak boleh membatasi rahmat Allah, tidak boleh kemudian kita membatasi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kemudian ingin membacakan satu ayat, ya, yang mudah-mudahan ini kita tadabburi, ya. Kemudian kita, ya, pelajari hari ini. Lalu kemudian mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian. Ayat itu Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, di dalam Al-Qur'an. Ya, dan ini mudah-mudahan
membuka mata dan hati pikiran kita Bapak Ibu sekalian, bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni segala dosa. Firman Allah Bapak Ibu sekalian dalam surah Az-Zumar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah Bapak Ibu sekalian, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, satu ayat kira-kira ada 4 penggalan, ya. Dalam surah Az-Zumar dikatakan Qul ya ibadi. Penggalan pertama Allah mengatakan, katakanlah wahai hamba-hambaku. Penggalan kedua, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Penggalan ketiga, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Penggalan yang keempat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguh Allah mengampuni semua dosa. Penggalan yang terakhir, innahu wal ghafurur rahim, sungguh Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian, satu ayat ini, ya, sekaligus membuka dan menutup ceramah saya. Ya. Saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun hidupnya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian setelah 50 tahun, ya, dia jarang sholat, ya, dia jarang puasa, dia jarang zakat, ya, bahkan dia bermaksiat, ya, entah dia berzina, entah dia membunuh, entah dia apa saja dosanya. Tapi dia tetap menyembah Allah selain menyekutukan Allah. Tapi dia melakukan dosa-dosa besar. Ya, seperti tadi berzina, membunuh dan seterusnya. 50 tahun. Lalu di tahun ke-51 dia jatuh sakit. Setelah dia sakit Bapak Ibu sekalian, Allah berikan hidayah. Dia sadar. Ya. Dia kemudian merasa bahwasanya dunia ini tidak ada apa-apanya. Terkadang Allah bentuk kasih sayangnya Pak, memberikan kepada orang itu penyakit supaya dia disadarkan. Makanya kalau Anda punya penyakit, ya, Anda harus bersyukur pada Allah. Mungkin Anda orang yang dipilih untuk segera sadar dibanding yang lain. Yang lebih parah, orang sudah sakit tetapi masih berbuat dosa dan maksiat. Nah, apa Bapak Ibu sekalian? Setelah sakit di usia ke-51 tahun dia sadar. Lalu dia beribadah pada Allah. Dia taat, dia ruku, dia bertaubat, dia sujud, berzakat, dia puasa dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Hingga kemudian Allah, ya, mencabut nyawanya di usia ke-53 tahun. 3 tahun dia, ya, 3 tahun dia kemudian bertaubat. Setelah sakit sembuh, kemudian sakit lagi, kemudian diuji oleh Allah sembuh lagi, sakit lagi, seterusnya 3 tahun Bapak Ibu sekalian. 50 tahun dia dalam keadaan, ya, berbuat dosa dan maksiat. 3 tahun saja dia dalam keadaan taubat, ya. Dalam keadaan dia dekat dengan Allah, kembali pada Allah, ya. Bapak Ibu sekalian, uniknya orang ini mati dalam keadaan sujud, ya. Subhanallah, ya. 50 tahun Pak berbuat dosa, tapi betul-betul tobatnya. Mungkin bisa jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan tobatnya tobat yang luar biasa, yang kemudian ikhlasnya Masya Allah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan dia dalam keadaan sujud Pak. Sedangkan orang yang kemudian berbuat, ya, kebaikan dan ketaatan terus menerus, ya, belum tentu matinya dalam keadaan sujud, ya. Ini orang mati dalam keadaan sujud. Dan dikatakan
Sebagaimana orang itu mati, seperti itu dia dibangkitkan, Pak. Ada orang yang subhanallah di Saudi itu meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Ya. Jadi saya pernah dikirimkan videonya oleh salah seorang sahabat saya yang kemudian kuliah di Arab Saudi. Ya. Ketika dia kuliah di sana, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia mengirimkan video yang dikirimkan oleh salah seorang jamaah di Saudi ketika itu. Seorang orang tua yang setiap subuh, sebelum subuh dia datang dari jam, kalau katakanlah jam subuh di sana jam 5:30, setengah 5 dia sudah datang. 1 jam sebelumnya dia datang, duduk di kursinya. Karena dia sudah tidak bisa ruku, tidak bisa sujud karena sudah sakit kakinya. Dia baca terus. Subhanallah, ketika dia baca Quran sebelum subuh, orang mengira dia tidur. Ya, karena tertunduk seperti ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, Qur'annya kan ada kayu, ya semacam kayu yang kemudian ditaruh Al-Quran. Dia baca dan dia semacam seperti ini. Ya. Sampai kemudian Bapak Ibu sekalian apa yang terjadi? Ya. Orang yang kemudian melihat itu menyaksikan, kayaknya tidur. Sampai azan masih dikira tidur. Pas iqamah, bayangkan. Pas ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan Qur'annya mau dipindahkan. Ya. Digeser. Ditepuk, tidak bangun. Akhirnya subhanallah sudah mati. Ya. Akhirnya ketika itu Bapak Ibu sekalian dipindahkan dulu orang sholat subuh, setelah sholat subuh langsung disolatkan. Ya. Dimandikan dan disolatkan ketika itu. Ditelepon, dihubungi keluarganya, mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Orang mengabadikan di foto itu subhanallah. Dia abadikan, lihat. Dia mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, subhanallah Bapak Ibu sekalian, ya. Kisah orang yang kemudian mati tadi dalam keadaan sujudnya hanya 3 tahun, ya. Dia beribadah pada Allah. 50 tahun dia jauh dari Allah. 3 tahun karena tobatnya ikhlas Bapak Ibu sekalian. Betul-betul mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Dia mati dalam keadaan dengan izin Allah tentunya ya. Semua terjadi atas izin Allah. Dan siapa yang mati dalam suatu keadaan dia akan dibangkitkan dalam keadaan dia mati. Ya. Sama seperti orang yang mati dalam keadaan dia berumrah Bapak Ibu sekalian, atau dalam keadaan dia berihram. Ya. Itu orang yang berihram Bapak Ibu sekalian. Jika dia mati dalam keadaan berihram, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan berihram. Ya. Siapa yang mati dalam medan perang dalam keadaan dia terbunuh, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan dia sedang berperang. Ya, sebagai syahid di medan perang. Ya. Sebagaimana engkau mati seperti itu engkau dibangkitkan. Kata para ulama kita. Ya. Maka orang itu dilihat bagaimana matinya Bapak Ibu sekalian. Bukan bagaimana hidupnya saja. Ya. Di hidupnya mungkin dia baik. Atau mungkin dia buruk di awal-awal hidupnya. Tapi ketika akhirnya baik. Matinya baik. Maka dia husnul khatimah. Bukankah itu yang terjadi juga pada sahabat kita. Pada sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang kemudian Bapak Ibu sekalian. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Dahulu ya sangat membenci Islam, bahkan ingin membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Sekalinya dia dapat hidayah, ya pas kemudian Allah memberikan hidayah padanya, dia menjadi orang yang paling membela Islam, paling menyayangi Rasulullah SAW bersama para sahabat yang lain. Lalu kemudian Allah matikan dia dalam keadaan Islam, dan bahkan subhanallah diberikan banyak kemuliaan. Dia mertuanya Rasulullah karena anak perempuannya dinikahi oleh Rasulullah. Siapa anak perempuannya Umar yang dinikahi Rasulullah? Siapa namanya? Hafsah. Iya, Hafsah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab jadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, dia mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika berjalan pada suatu jalan, kata Rasulullah SAW, syaitan tidak berani jalan pada jalan yang dijalani oleh Umar. Ya, kalau Umar belok kanan, syaitannya belok kiri. Ya. Kalau Umar lurus, syaitannya belok kanan. Pokoknya di mana Umar berjalan, syaitan tidak mau berjalan. Iya, kalau kita ini pagi siang malam sama syaitan terus. Iya. Kemana kita jalan, ke situ syaitan jalan. Ini kebalikan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Iya. Mau kita mau makan sama syaitan, mau tidur sama syaitan. Iya. Makanya hindari amalan-amalan yang kemudian syaitan juga mengamalkan. Contoh, minum tangan kiri. Kalau minum itu tangan kanan. Nah, contohnya seperti ini. Minum itu tangan kanan, baca bismillah. Iya. Kata Rasulullah SAW, samillah. Ya, baca bismillah. Kemudian minumnya dengan tangan kanan. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian minum dengan tangan kiri kalian.
Karena sungguh syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Iya. Kemudian cara minum, beda juga caranya. Contoh, bismillah. Bernafas. Ada orang minum, iya. Satu botol ini, satu nafas, iya. Ini haus atau haus banget, ya. Haus banget, ya. Sehaus-hausnya Pak, caranya itu begitu, iya. Dan tidak boleh ditiup. Mohon maaf ya kalau ada yang masih seperti itu, ya. Saya ajarkan sekarang. Rasulullah melarang kita kalau teh panas-panasnya ini jangan ditiup. Jangan. Minuman gak boleh ditiup, iya. Gak boleh ditiup. Ini cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sunnahnya. Gak boleh ditiup. Ya. Sepanas apapun, lebih baik Anda tuang ke piring, ya, atau tuang ke gelas yang lain sampai dia dingin kalau memang mau cepat-cepat diminum. Ya. Atau tunggu dia dingin, pasti akan dingin kok. Gak boleh ditiup Bapak Ibu sekalian. Ya. Teh, kopi, apa saja gak boleh ditiup. Ini sunnah yang ngajar Rasulullah. Bukan untuk apa-apa, untuk menyelamatkan Bapak dan Ibu juga. Bayangkan kalau dari dalam teh ini enak-enaknya, kemudian kita tiup padahal kita nggak tahu di dalam tubuh kita ini ada penyakit atau tidak. Wah apa nih? Wah udah sedikit lagi ya. Ada penyakit atau tidak? Iya. Maka teh yang tadinya tidak ada penyakitnya justru jadi penyakit karena hembusan nafas itu pindah racunnya ke situ. Iya. Nah ini yang kemudian diajarkan. Makanya kemudian ketika minum itu, ya bernafas, minum lagi, bismillah. Pelan baik-baik, ya. Minum lagi, bernapas. Ya, Ustadznya haus ini. Cara aja ini supaya ada cara untuk minum, ya. Baik, dan seterusnya. Itu Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab mati? Ya, matinya dalam keadaan Islam, dibunuh Umar. Bayangkan, Khalifah Umar bin Khattab mati dalam keadaan terbunuh, Pak. Subhanallah. Ya. Di mana kuburannya? Di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita berumrah kan, kita mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Aba Bakar, assalamualaikum ya Umar. Berapa tahun Umar hidup? Iya. Bayangkan dia benci Islam. Iya, tetapi kemudian setelah dapat hidayah, dia jadi mencintai Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Seperti itu juga kira-kira orang yang kemudian, ya, saya katakan tadi 50 tahun dia menyembah Allah, menyembah 50 tahun dia bermaksiat kepada Allah, dan 3 tahun kemudian dia betul-betul taubat, sadar, minta ampunan pada Allah, maka Allah akan ampuni. Ya, itulah kenapa kemudian 3 tahunnya ini dia maksimalkan untuk beribadah. Dan awal mula hidayahnya sakit. Ada orang yang awal mula hidayahnya sakit Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang awal mula hidayahnya anaknya meninggal. Ada yang awal mula dapat hidayah itu petunjuk. Ketika kemudian, mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, istrinya meninggal. Ada yang awal mula hidayahnya ketika dia kecelakaan, tabrakan. Ada yang awal mula hidayahnya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit. Ada yang awal mula hidayahnya ketika kemudian dia dibangkrutkan usahanya. Ada yang awal mula hidayahnya, ya, ketika kemudian orang-orang yang kemudian dicintainya pergi satu persatu meninggalkan dirinya. Orang masing-masing punya cara-caranya untuk mendapatkan hidayah. Dan itu semua sudah diatur oleh Allah. Ya. Yang bahaya, kalau tanda-tanda petunjuk sudah datang banyak kepada kita nggak dapat hidayah itu. Sudah sakit, anak sudah ada yang meninggal, istri sudah meninggal, masih belum sadar-sadar. Ya. Ya. Ini kawin lagi. Aduh ini, subhanallah. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, sudah ada tanda-tanda seperti itu dan dia belum sadar-sadar, ini bahaya. Sudah diberi penyakit, sudah diangkat, ya, dia diambil orang-orang yang dicintainya dan seterusnya, lalu dia belum sadar-sadar. Ini yang berbahaya. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu dilihat di akhirnya. Makanya selalulah berdoa untuk selalu mendapatkan mati yang husnul khatimah, ya. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, semua dosa dalam ayat yang tadi saya bacakan, satu ayat dalam surah Az-Zumar, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kemudian kita tadabbur, ya, kita tutup dengan mentadabburi 5 ayat ini agar Anda semua sadar bahwa apapun dosa kita, Allah pasti ampuni kalau kita betul-betul bertaubat. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, jangan pernah merasa puas dengan amalan kita saat ini, karena akhir kehidupanlah yang menentukan. Perjuangan belum berakhir. Jangan karena Anda kemudian adalah orang yang paling taat saat ini,
selalu sholat di shaf pertama, rajin bersedekah dan seterusnya, lalu kemudian Anda merasa puas dan naudzubillah Anda merasa lebih baik dari orang lain. Ah, ini hati-hati. Ini penyakit iblis ini. Ya, iblis itu Pak diusir dari surga. Ya, bukan karena kesombongan saja. Ya, karena orang tanya, kenapa coba iblis diusir dari surga? Sombong Ustaz. Sebenarnya bukan. Bukan hanya karena sombongnya saja. Sederhananya sebenarnya karena iblis merasa lebih baik dari Adam. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, engkau menciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini awal mulanya, merasa lebih baik. Maka sombong itu adalah hasil dari merasa lebih baik dari orang lain. Siapa yang selalu merasa lebih baik dari orang lain, secara tidak sengaja nantinya dia akan terus-menerus merasa lebih baik hingga sampailah dia pada derajat kesombongan, dan ini yang dibenci oleh Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, 5 penggalan ini dalam satu ayat, ya, dalam surah Az-Zumar yang tadi kami bacakan. Mudah-mudahan Bapak tetap semangat, ya, untuk beramal dan selalu memperbaharui taubat. Iya, selalu memperbanyak istighfar pada Allah. Ingat, yang kita cari akhir yang baik. Jangan pernah merasa puas dengan amalan saat ini, dan jangan pernah merasa aman dari mati yang baik. Iya, dari mati yang buruk. Jangan pernah merasa aman dari mati yang buruk. Karena kapan saja jika Allah takdirkan itu bisa terjadi. Ya, bahkan dikatakan dalam hadis, berapa banyak orang yang awal keimanannya baik, awal kehidupannya dengan keimanan, lalu kemudian sabaqa alaihil kitab, lalu kemudian dia terkena takdir Allah, ditakdirkan mati dalam keadaan tidak baik. Dan berapa banyak orang yang hidup awalnya tidak baik, tapi sabaqa alaihil kitab, karena ditakdirkan dia adalah termasuk penghuni surga, maka kemudian dia dimatikan dalam keadaan yang baik. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, inti dari kehidupan adalah mencari akhir yang baik. Makanya jangan pernah merasa aman dari mati yang buruk. Karena bisa saja kita kemudian lagi berbuat dosa, di situ kita dimatikan. Tutup serapat-rapatnya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Tutup serapat-rapatnya peluang untuk mati buruk. Bagaimana Ustaz tutup serapat-rapatnya? Jangan bermaksiat. Jangan ada yang mengatakan, Ustaz gak apa-apa saya bermaksiat sekarang Ustaz. Nanti kemudian saya bertobat lagi insya Allah. Iya, khawatirnya ketika maksiat itu dia lakukan, ya, tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian Anda membuka keran atau Anda membuka peluang untuk mati buruk, sedikit pun jangan. Karena kita tidak tahu, bisa jadi ketika kita melakukan dosa itu meski hanya sekali, dan bisa jadi kita telah melakukan amalan yang banyak ribuan kali, kita tidak dimatikan dalam amalan yang banyak itu. Justru dengan satu dosa ini kita dimatikan. Astagfirullah. Na'udzubillah. Iya. Maka tutup sebaik-baiknya. Dan jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah. Makanya saya ingin berikan kabar gembira pada Bapak Ibu. Dalam ayat ini Allah mengatakan, Qul ya ibadi. Katakanlah wahai hamba-hambaku. Kita dipanggil oleh Allah dengan kata hamba. Ini panggilan sayangnya Allah pada kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka. Ya, yang berbuat dosa, berbuat maksiat, melakukan kezaliman. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang berbuat dosa terhadap diri mereka, kata Allah. Alladzina asrafu ala anfusihim. Apa kata Allah? La taqanatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah begitu luas. Bahkan dikatakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, dikatakan Allah mengatakan kepada kita, iya, kepada Nabi kita, dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Inna rahmati wasi'at ghadabi. Sungguh rahmatku mengalahkan marahku. Sungguh rahmatku mengalahkan murkaku. Rahmat Allah selalu lebih luas. Makanya setiap kali ada hamba yang bertaubat, kemudian berbuat dosa lagi, kemudian bertobat lagi, berbuat dosa lagi, bertobat lagi, masih akan selalu diampuni oleh Allah sampai kemudian matahari terbit dari barat, atau sampai kemudian nyawanya di kerongkongan. Kalau nyawa sudah di kerongkongan seperti Fir'aun, tidak akan ada tobat lagi yang akan diterima. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan Anda coba-coba, Ustaz nanti saya bertobat, lalu kemudian berdosa lagi, kan bertobat lagi, kan berdosa lagi, lalu kemudian bertobat lagi, lalu berdosa lagi. Jangan coba-coba, karena Anda tidak akan tahu dan tidak pernah tahu di mana Anda akan mati. Bisa-bisa ketika berdosa Anda mati di sini, belum sempat Anda bertobat.
Ini yang berbahaya Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Untuk memotivasi kita bahwa sampai kapanpun, selama nyawa belum di kerongkongan dan selama matahari belum terbit dari barat, artinya belum kiamat, Allah masih membuka peluang untuk mengampuni semua dosa. Semua Bapak Ibu sekalian. Semua. Ustadz, saya pernah berzina, semua diampuni asalkan bertaubat. Ustadz, saya pernah membunuh orang, diampuni. Ya, asalkan bertaubat. Ya, apa saja dosa besar diampuni. Ya, bahkan pelacur yang ngasih minum anjing diampuni dosa-dosanya. Ya. Bahkan seorang pembunuh 100 nyawa, dalam hadis Bukhari dikatakan di zaman Bani Israel yang membunuh 100 nyawa diampuni dosa-dosanya. Ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Apa kata Allah dalam lanjutan ayatnya? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sungguh Allah mengampuni semua dosa, seluruh dosa, semuanya, kecilnya besarnya asalkan Anda bertaubat. Nah, syarat taubat 3 Bapak Ibu sekalian. Perhatikan. Jangan Anda kemudian tidak memiliki syarat ini. Inilah yang dikatakan dalam surah At-Tahrim, tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa itu taubat nasuha? Ini taubat nasuha. Syarat pertama, taubat nasuha harus mengakui kesalahan. Dengan mengatakan, ya Allah, saya telah berbuat zalim, atau ya Allah, saya telah berbuat kesalahan. Akui kesalahan kita di hadapan Allah. Satu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Anda harus beristighfar dan bertobat, minta ampunan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, saya meminta ampun pada Allah yang tidak Tuhan selain Allah, Dia yang maha hidup, Dia yang maha kekal. Wa atubu ilaih, dan saya bertobat padanya. Atau Anda sholat 2 rakaat, sholat taubat, boleh. Wudu, sholat 2 rakaat, diniatkan untuk sholat taubat, boleh. Ya. Apapun caranya Bapak Ibu sekalian, syarat yang kedua untuk taubat nasuha, Anda minta ampun sama Allah. Dan syarat yang ketiga ini yang paling berat Bapak Ibu sekalian, Anda berkomitmen, berjanji pada Allah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Ini syarat taubat. Makanya Allah katakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni semua dosa, semuanya Bapak Ibu sekalian. Kecuali satu. Ya. Kesyirikan. Menyembah selain Allah. Itu saja. Selama Anda masih menyembah Allah, apapun dosa-dosanya Allah akan ampuni. Ya. Dan jangan pernah mengecilkan rahmat Allah yang begitu luas. Mengecilkan ampunan Allah yang begitu luas. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah, Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini saja Bapak Ibu sekalian bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya minta maaf kalau banyak kesalahan, kekhilafan, kekurangan dan seterusnya itu datang dari saya, dan mohon dimaafkan Bapak Ibu sekalian. Jika ada kelebihan, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya terima kasih pada panitia yang mempersilahkan saya hadir di sini. Saya minta maaf Ustadz Harman ini tidak bisa hadir Bapak Ibu sekalian. Nanti insya Allah di lain waktu dia akan hadir. Kebetulan kami sama-sama alumni Sudan, ya. Jadi teman baik ini Pak. Jadi kebetulan saya juga jadwal lagi padat-padatnya. Baru pulang dari Grogot di Balikpapan, ya. Ini sebentar lagi sebenarnya saya tanggal 10 ini, ya, ke Turki. Mestinya sekarang ini persiapan Pak, ya. Tapi subhanallah, qaddarallah, ya, masya fa'al. Ustadz Harman ini menelpon tiba-tiba, lalu kemudian mengatakan, Ustadz Afwan, saya minta digantikan, ya, karena anak beliau lagi dioperasi Pak, iya, dan beliau tidak bisa meninggalkan. Ternyata padahal sudah jadwalnya sudah ada, pamfletnya sudah dipasang. Saya juga demikian Pak, pamflet saya itu tabligh akbar di Makassar itu sudah dipasang hari Ahad, besok ini, hari Sabtu ini ada berapa banyak acara saya. Semuanya alhamdulillah ditanggung oleh Ustadz Harman. Jadi kita gantian ini ceritanya. Saya yang berangkat, beliau yang jaga gawang, ya. Dan biasanya kalau Ustadz Harman dengan saya itu sering gitu Pak, ya. Ada jadwal-jadwal mendadak, saya minta tolong beliau atau beliau minta tolong ke saya. Tapi yang lebih sering memang beliau yang minta tolong ke saya, ya. Karena beliau seniornya, ya. Beliau senior saya dulu waktu di Sudan, insyaallah. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kita tidak bisa ketemu lagi nanti, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah ketemukan kita di masjid ini Pak, di kota Dumai ini.
Saya berdoa pada Allah mudah-mudahan nanti Allah mengumpulkan kita dan mempertemukan kita lagi di surga Firdaus insyaallah. Iya, insyaallah bersama para nabi, para rasul, orang-orang saleh, para orang yang mati syahid dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang kemudian ingin mendengarkan ceramah-ceramah saya di internet banyak sekali Bapak Ibu sekalian, tinggal ditulis saja nama saya Muhammad Fahru Razi Ansor atau Ustadz Muhammad Fahru Razi Ansor. Itu banyak sekali ceramah-ceramah saya dengan berbagai judul dan seterusnya. Silahkan nanti dibuka saja di internet kalau memang mau mengambil ilmu dari saya dan terbatas waktu, ya saya juga tidak mungkin tiap hari ada di sini. Ya, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu sekalian, silahkan Bapak. Ya. Ini Bapak yang tadi bilang mau menikah lagi. Masya Allah. Hati-hati Pak, istrinya ada nggak di belakang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak? Masalah sholat, iya ahlan. Silahkan. Iya. Apa syarat-syarat mutlak untuk jadi imam masjid? Iya. Baik. Iya. Baik. 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 Dua, baik. Saya jawab Bapak Ibu sekalian. Imam tetap masjid itu namanya imam rawatib, itu ada, ditetapkan oleh masjid, ya. Baik. Yang pertama, apa syarat-syarat mutlaknya? Yang pertama, dia harus orang yang paling banyak hafalan Qur'annya dan paling bagus bacaannya. Iya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqra'ukum li kitabillah." Masya Allah, imam masjid antum ini hebat sekali, masya Allah. Bacaannya bagus. Iya. Siapa ini adik kita ini? Iya, masya Allah. Kuliah, masih kuliah atau sudah selesai? Masih SMA? Hah? Apa di Jombang? Pesantren apa di Jombang? Saya juga dari Jawa Timur dulu pesantrennya, tapi di Gontor saya. Kalau Bapak antum di mana? Apa namanya? Pesantren Hamalatul Quran di Jombang ini. Masya Allah. Hamalatul Quran, memang pesantren tahfidz itu kayaknya. Iya, masya Allah. Ini bagus bacaannya adik kita ini, subhanallah. Iya, saya menikmati tadi. Yang kedua, itu harus pertama paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, pokoknya paling mengerti Al-Quran. Baik, dia mau lebih muda, tidak ada urusan. Iya. Karena kata Rasulullah SAW, "Aqra'ukum li kitabillah," yang paling mengerti dan paling banyak hafalannya tentang Al-Quran. Yang kedua, mengerti fikih-fikih salat. Nah, ini penting antum pelajari. Gimana kalau antum lupa? Iya. Bagaimana kalau lebih rakaatnya, atau bagaimana kalau kurang rakaatnya? Bagaimana cara sujud sahwi? Bagaimana cara sujud tilawah? Iya, kalau ada ketemu ayat sajadah dan seterusnya. Ini harus mengerti. Ini syarat yang kedua mutlak, Pak. Yang ketiga balik, ya sudah balik. Iya. Ya tentu Islam balik ini tidak perlu dipertanyakan, pasti itu sudah menjadi syarat kewajiban Islam dan balik ini. Tapi kita nggak apa-apa menyebutkan. Ya, tidak ada syarat dia harus sudah menikah, tidak ada. Ya. Dia belum menikah pun tidak ada masalah. Ya, tapi kalau belum menikah, sudah menikah belum? Belum. Wah, ini kalau nggak dikasih nikah sama orang Duma ini Ustadz bawa ke Makassar ini. Iya. Nikahkan sama orang Makassar aja ini. Iya. Masya Allah. Iya. Rugi nih yang nggak mau jadikan dia mantu ini. Ya. Ayo loh, 30 juz ini, jarang-jarang. Masya Allah. Nah, itu Bapak ya, yang menjadi syarat-syarat mutlaknya. Yang lain menyusul. Iya, itu aja sebenarnya. Yang lain menyusul. Iya. Paling penting itu adalah dia adalah orang yang paling banyak bacaannya, yang paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya, mengerti ahkam tajwidnya dan seterusnya. Yang kedua, dia adalah orang yang mengerti tentang fikih-fikih salat. Itu saja. Iya. Yang lain menyusul, Pak. Iya. Dia mau sudah menikah, dia harus usia sekian, itu tidak ada. Iya. Itu saja. Nah, yang kedua, bagaimana Ustadz? Ketika kemudian ada jamaah yang membawa, katakanlah saya ini, saya dibawa oleh jamaah. Terus saya mau disuruh untuk imam misalkan. Itu ada syaratnya. Yang pertama, imam rawatib harus diberitahu dan diminta izinnya. Iya. Jadi Pak Imam, ini ada Ustadz. Iya. Pak Imam bilang, oh silakan Ustadz. Iya. Baru saya kemudian maju. Iya. Saya nggak pernah jadi imam di suatu masjid kecuali saya diminta. Iya. Kalau saya tiba-tiba maju itu saya nggak pernah. Iya. Nggak bisa Pak, karena ada imam tetapnya. Iya. Dan itu yang kita dahulukan.
Ustadz bagaimana kalau ustadznya lebih banyak hafalannya, lebih bagus bacaannya? Tetap harus minta izin. Ya, tetap harus minta izin. Iya. Karena bagaimanapun imam ini diberikan amanah. Dan setelah imam ini dijadikan imam tetap, dia memiliki amanah itu. Artinya dia pemimpin dalam kaum ini, dalam masjid ini. Kalau kemudian mau diambil posisinya, maka diizinkan, dimintakan izin. Itu syaratnya, Pak. Iya. Kalau imamnya memang tidak ada, itu tidak apa-apa. Tapi kalau imamnya ada, diizinkan. Iya. Kalau imamnya ada di situ, minta izinnya. Pak Imam, ada Ustadz, bagaimana kita persiapkan sholat? Silakan. Baru kemudian kita sholat. Ya, saya kira demikian, Pak ya. Ada lagi? Tidak ada? Ibu-ibu tidak ada? Baik, sudah. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alus sawaba husna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات Ya Qadi al-Hajat, Ya Allah, jadikanlah majlis kami ini majlis yang Kau berkahi, Ya Allah. Jadikanlah majlis ilmu ini menjadi majlis yang memberikan kepada kami petunjuk-petunjuk dalam menjalankan amanah-Mu ini, Ya Allah. Dalam menjalankan ibadah, dalam beribadah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan kepada kami yang hak dan berikan kepada kami rezeki untuk mengikuti yang hak dan yang benar. Jauhkan kami, tunjukkan kepada kami yang batil dan berikan kepada kami kemudahan untuk bisa menghindari yang batil, Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah banyak berbuat zalim kepadamu, Ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Engkau lah yang mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni semua dosa, Ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, Ya Allah. Kecilnya, besarnya, sengajanya, tidaknya, Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ampunkan kami, ampunkan kedua orang tua kami, ampunkan anak-anak kami, ampunkan guru-guru kami, ampunkan murid-murid kami, ampunkan semua orang yang kami kenal, ampunkan dosa-dosa mereka semuanya, Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh ampunanmu begitu luas, Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya.